Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Oka Widana, serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai tentang teori konsumsi, tabungan, investasi dalam ekonomi Islam. Ya. Baik, di sini kami ada 10 orang, saya sendiri Selvi, kemudian ada Bapak Wahyu, Bapak Gunawan, Bapak Deki, Bapak Syarifuddin, Bapak Wan, Bapak Hadirat, Bapak George, Pak Ahmad, dan Ibu Musdalifah. Ya, baik, di sini dari kelompok 1 kami akan memaparkan nanti mengenai tentang ada pembahasan, yakni tentang yang pertama adalah teori konsumsi, kemudian ada teori konsumsi dalam Islam, kemudian ada teori tabungan investasi dalam Islam, kemudian korelasi konsumsi dan tabungan, kemudian yang terakhir adalah korelasi investasi dengan pendapatan nasional. Ya, itu sub-sub yang nanti akan kami bawakan. Jadi di sini saya sedikit memaparkan sedikit mengenai tentang teori konsumsi. Jadi dalam konsumsi ini yang dipelajari adalah aspek perilaku masyarakat dalam mengalokasikan pendapatan untuk tujuan konsumsi barang dan jasa. Ya. Kemudian di sini juga saya akan bahas sedikit mengenai tentang konsep konsep dasar teori konsumsi. Jadi teori konsumsi ini diperkenalkan oleh John Maynard Keynes. Jadi teori ini muncul setelah terjadinya Great Depression pada tahun 1929 hingga 1930. Kemudian sejarah awalnya teori konsumsi ini diawali oleh kelompok klasik, tidak pernah memikirkan dalam mengeluarkan teori konsumsi. Jadi mereka ini membahas hanya teori produksi saja. Jadi hal ini dikarenakan kelompok klasik percaya bahwa perekonomian akan selalu berada dalam keseimbangan, bahwa berapapun yang diproduksi oleh produsen akan mampu diserap oleh konsumsi rumah tangga. Ya, seperti itu. Kemudian ada teori konsumsi dengan hipotesa pendapatan, ya, menurut Keynes di sini ya. Dalam fungsi konsumsi dijelaskan bahwa pengeluaran konsumsi sangat ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan. Keynes ini ada bukunya yang berjudul tentang The General Theory of Employment, Interest, and Money. Itu memberikan perhatian besar terhadap hubungan antar konsumsi dan pendapatan. Kemudian Keynes juga mengatakan bahwa ada pengeluaran konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat, dan pengeluaran konsumsi dan meningkat dengan bertambahnya penghasilan, ya, seperti itu. Kemudian ada juga di sini ada tabel, ya. Tabel menurut fungsi konsumsi Keynes, yaitu di tabelnya itu adalah ada di mana ada sumbu vertikal, garis horizontal adalah Y, kemudian garis vertikal adalah C. Nah, bahwa bentuk karyanya ini menunjukkan bahwa konsekuensi bahwa meningkatnya pendapatan nasional akan meningkatnya hasrat konsumen rata-rata MPC lebih besar daripada ABC, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Kalimantan Selatan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang teori konsumsi dalam Islam. Perbedaan yang terjadi dalam fungsi konsumsi seorang muslim dengan non-muslim akan berpengaruh pada fungsi lain, seperti fungsi tabungan dan investasi. Hal ini disebabkan karena dalam fungsi konsumsi, perilaku konsumen muslim dipengaruhi adanya keharusan pembayaran zakat dalam konsep pendapatan optimum, serta
adanya larangan pengambilan riba dalam transaksi apapun, termasuk konsumsi, investasi, maupun tabungan. Pendapatan yang siap dibelanjakan seorang muslim akan berbeda dengan pendapatan yang siap dibelanjakan oleh non-muslim. Hal ini dikarenakan seorang muslim yang memiliki jumlah penghasilan atau pendapatan yang memenuhi syarat akan dikenakan zakat sebesar 2,5%. Dan seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif. Pertama, untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, dan untuk mengakumulasikan jumlah kekayaan. Alokasi anggaran pendapatan untuk konsumsi total itu berbanding terbalik dengan jumlah tabungan. Semakin tinggi konsumsi, berarti semakin kecil jumlah tabungan. Dan sebaliknya, ketika semakin besar jumlah tabungan, maka tentu saja akan mengurangi tingkat konsumsi. Demikian pula ketika seseorang akan mengalokasikan anggarannya untuk investasi dan menanamkannya pada sektor produktif. Secara sederhana, alokasi pendapatan seorang muslim akan dapat diformulasikan sebagai berikut, di mana Y min Z sama dengan C plus S plus I, yaitu Y sama dengan pendapatan, Z adalah zakat, C adalah konsumsi, S adalah saving atau tabungan, dan I adalah investasi. Dalam ekonomi Islam, setiap aktivitas konsumsi bagi semua orang akan selalu menghadapi kendala. Kendala utama yang dihadapi dalam melakukan konsumsi adalah anggaran, berkah minimum, israf, dan moral Islam. Dengan kendala tersebut, maka setiap orang akan selalu berusaha untuk memaksimalkan maslahah dari kegiatan konsumsinya. Dan fungsi konsumsi Islami adalah fungsi maslahah yang secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Fungsi konsumsi sama dengan fungsi maslahah, di mana M sama dengan M kecil plus MF, B kali YD, atau M besar sama dengan M kecil plus MF kali YD plus B kali YD, di mana M besar sama dengan maslahah dalam berkonsumsi, M kecil adalah konsumsi rata-rata atau kebutuhan dasar, MF adalah manfaat, B adalah berkah atau amal soleh, dan YD adalah pendapatan halal yang siap untuk dibelanjakan. Dampak yang dapat dianalisa dari penerapan zakat dan larangan riba pada konsumsi dan tabungan antara lain, zakat dikenakan atas total pendapatan atau harta yang menganggur atau idle capacity, yang kurang atau tidak produktif bagi seorang muzaki. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai konsumsi dan penurunan nilai tabungan. Pelarangan praktek riba dalam setiap transaksi ekonomi juga berdampak pada berkurangnya jumlah konsumsi yang dibiayai oleh bunga, tapi hanya bersifat sementara karena dialihkan ke bentuk konsumsi lain. Dan terakhir, penerapan zakat bagi mustahik akan berdampak pada peningkatan pendapatan dari perolehan zakat tersebut, sehingga peningkatan ini juga mempengaruhi pada peningkatan konsumsi mereka, dan bahkan dapat dikatakan meningkatkan jumlah tabungan bagi mustahik. Masyarakat yang tidak punya atau miskin itu berhak untuk menerima ziswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk pendistribusian kekayaan. Intinya, bahwa tingkat konsumsi seseorang itu, terutama muslim, didasarkan pada tingkat pendapatan dan keimanan. Semakin tinggi pendapatan dan keimanan seseorang, maka semakin tinggi pengeluarannya untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak akan banyak pertambahannya, bahkan cenderung turun. Dan agama Islam sangat mendorong kegiatan menabung dan investasi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, kamu lebih baik meninggalkan anak keturunanmu kaya daripada miskin dan bergantung kepada belas kasih orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan yang dapat kami ambil bahwa semakin tinggi keimanan seseorang,
maka akan semakin tinggi pula amal saleh yang akan dilakukannya. Dengan semakin tingginya amal saleh yang dilakukan oleh seorang muzaki, maka akan meminimalkan preferensi konsumsi untuk diri sendiri. Terima kasih. Ya baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai tentang teori tabungan investasi dalam Islam. Ya, di sini saya akan membahas sedikit mengenai tentang definisi tabungan dalam ekonomi Islam menurut M. Najatullah Siddiq. Ya, di sini ada dua tabungan, itu ada dua makna. Yang pertama adalah untuk berjaga-jaga, yang kemudian yang kedua adalah untuk berinvestasi. Nah, untuk berjaga-jaga di sini misalnya berjaga-jaga mungkin hal-hal yang kita tidak ketahui ya sebelumnya. Contohnya kita namanya sakit. Nah, sakit di sini kita membutuhkan obat untuk pemeriksaan. Nah, fungsi tabungan di sini yaitu adalah fungsi tabungan di sini dengan hal-hal yang seperti ya demikian. Kemudian yang kedua yaitu adalah investasi. Nah, investasi di sini itu investasi produktif. Pengertian investasi produktif yaitu jika properti yang kita miliki hasilnya lebih tinggi dibanding properti yang dikonsumsi. Misalnya kita membeli tanah 300 juta ya, tahun berikutnya pasti akan naik. Nah, itu sama dengan halnya menabung ya. Kemudian harga tanah itu semula 300 juta. Nah, tahun berikutnya harga tanah itu 300 juta atau lebih dari 300 juta lagi ya, seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai investasi ya. Kemudian kedua adalah pengertian tabungan secara umum. Nah, di sini yaitu sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan ekonomi yang mengatakan bahwa manusia harus berhemat karena Allah mengutuk perbuatan israf dan tafsir. Di sini saya memiliki pengertian secara lebih gampang ya mungkin dan mudah untuk kita pahami ya. Menurut saya pengertian tabungan dan ekonomi dalam Islam di sini yaitu cara manusia untuk melaksanakan nilai-nilai Islam yang mengatakan bahwa manusia itu memang harus menghemat dan dari perbuatan israf dan tafsir seperti itu. Nah, israf di sini yaitu berlebihan atau melampaui batas ya. Contohnya kita ingin membeli mobil A seharga 300 juta, kemudian mobil B itu sekitar 1 miliar. Nah, keduanya itu mobil sama, fungsinya sama, tetapi kita membeli mobil yang harga 1 miliar, itu yang dikatakan sebagai israf ya, seperti itu. Kemudian kedua adalah kita memiliki jilbab ya, sudah memiliki kerudung. Nah, kerudung kita beli dengan model yang sama, dengan warna yang sama, tetapi kita beli kerudung yang warna yang berbeda juga seperti itu. Itu yang bisa dikatakan sebagai tafsir ya, seperti itu. Selanjutnya adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan dalam konsep ekonomi Islam ya. Faktor yang pertama itu adalah untuk menjaga-jaga ya ketidakpastian di masa depan, seperti halnya tidak terjadi seperti tabungan untuk menjaga-jaga ketidakpastian ya masa depan. Contohnya kita sakit atau ada musibah lain yang tidak sangka-sangka, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak disangka-sangka. Itu faktor ya. Kemudian yang kedua untuk persiapan pembelian barang konsumsi untuk masa depan. Nah, di sini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 266 yang Allah berfirman bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan masa depan untuk keturunan rohani dan maupun secara umum ekonomi ya. Kemudian selanjutnya itu adalah yang ketiga itu adalah mengakumulasikan kekayaan ya. Yang ketiga itu adalah mengakumulasikan kekayaan. Contohnya seperti kita menyisihkan uang untuk tabungan, itu 10.000 setiap harinya. Nah, dikali 30 maksudnya 101 bulan ya, berarti 30.000. Nah, itu adalah mengakumulasikan kekayaan. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang definisi investasi menurut Kamus Bahasa Indonesia ya. Investasi di sini adalah
penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan. Ya, nah di sini saya memiliki perbedaan antara investasi konvensional dengan investasi Islam. Dalam investasi konvensional, fungsi investasi mempengaruhi tingkat suku bunga. Nah, kalau sedangkan investasi Islam itu tingkat suku bunganya diasumsikan 0. Nah, di sini diganti dengan profit atau rentabilitas bisnis usaha. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam Islam. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah sanksi untuk pemegang aset tidak produktif. Kemudian kedua, dilarangnya spekulasi dan judi. Kemudian yang ketiga adalah tingkat suku bunga dalam berbagai pinjaman, ya, gitu. Kemudian juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam investasi. Yang pertama apa? Itu adalah aspek material dan finansial, ya. Contohnya dalam investasi harus kompetitif. Kemudian yang paling penting adalah aspek kehalalan. Kemudian yang ketiga adalah aspek sosial dan lingkungan. Yang keempat, yang terakhir adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada korelasi konsumsi dan tabungan. Di sini terdapat beberapa konsep konsumsi dan tabungan, antara lain pertama yaitu rata-rata nilai konsumsi atau average to propensity to consume atau biasa disingkat dengan APC, ya. Nilai APC itu diperoleh dengan membagi antara konsumsi atau biasa disimbol dengan C dan pendapatan disimbol dengan Y atau C per Y. Rata-rata tabungan atau average propensity to save atau disingkat dengan APS. Nilai APS ini diperoleh membagi antara tabungan atau S dengan pendapatan atau Y atau S per Y, yaitu. Kemudian hasrat mengkonsumsi MPC, ya. Jadi nilai MPC itu diperoleh dengan membagi antara perubahan konsumsi delta C, ya, disingkat dengan delta C dengan perubahan pendapatan delta Y atau delta C per delta Y dibagi delta Y. Kemudian yang keempat adalah hasrat menabung atau MPC. Nilai MPC itu diperoleh dengan membagi antara perubahan tabungan delta S dengan perubahan pendapatan delta S per delta Y. Jadi nilai MPC ini juga sering dijadikan sebagai indikator tentang potensi tabungan baik di daerah maupun di tingkat nasional. Ya, seperti itu. Kemudian apa sih hubungan antara konsumsi dengan tabungan, ya? C atau S, ya. Konsumsi ini biasa disingkat dengan C atau kemudian tabungan adalah S. Jadi sebagian besar orang memiliki pendapatan untuk menggunakan pendapatan untuk keperluan konsumsi, ya. Dan untuk menabung karena pendapatan atau biasa disingkat dengan Y yang diterima rumah tangga sebagian konsumsi dan sebagian lagi adalah tabungan. Maka rumusnya digunakan adalah C sama dengan Y sama dengan C ditambah S. Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan, ya. Kemudian sehingga setiap pertambahan pendapatan biasa disingkat dengan Y selain untuk menambah konsumsi atau biasa disingkat dengan C juga untuk menambah tabungan, ya. Rumus tersebut dapat didapatkan yaitu mencari konsumsi, yaitu adalah Y pendapatan dikurang dengan tabungan atau S sama dengan Y dikurang konsumsi, pendapatan dikurang konsumsi. Jadi ini Engel seorang ekonomi Jerman mengatakan bahwa semakin kecil pendapatan seseorang maka semakin besar bagian pendapatan digunakan untuk konsumsi. Nah, sebaliknya semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin kecil bagian pendapatan digunakan untuk konsumsi, seperti itu. Selanjutnya tentang korelasi investasi dengan pendapatan nasional. Investasi biasanya menghubungkan antara suku bunga atau margin atau nisbah dalam Islam, I atau R, dengan pendapatan nasional atau Y yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang dengan berpatokan pada pendapatan nasional. Pendekatan pengeluaran atau expenditure approach dan yang membedakan adalah investasi.
ada beberapa hal yang perlu diketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi. Karena kita harus tahu bahwa investasi memiliki hubungan dengan pendapatan nasional. Dan cara-cara tersebut ada yang menurut jangka waktu, yang terdiri dari investasi jangka panjang dan jangka pendek, kemudian menurut sektornya, yang terdiri dari sektor real dan non-real, dan kemudian juga menurut resikonya, yang terdiri dari investasi beresiko rendah dan investasi beresiko tinggi. Kemudian hubungan antara investasi dengan keseimbangan pendapatan nasional itu mempunyai slope negatif atau hubungan terbalik. Artinya pada waktu tingkat bunga meningkat, maka pendapatan nasional keseimbangan akan menurun. Dan sebaliknya, pada waktu tingkat bunga turun, maka pendapatan nasional keseimbangan itu akan meningkat. Di sini kita bisa gambarkan sebagaimana bunga bank. Contohnya, ketika bunga bank itu jumlahnya per tahun adalah 5%, maka otomatis jumlah masyarakat yang akan meminjam uang ke bank dengan tujuan investasi usaha mereka itu pasti akan meningkat. Karena mereka melihat bunga bank yang kecil. Dan otomatis ketika jumlah masyarakat yang meminjam uang di bank itu meningkat, maka pendapatan nasional tentu akan meningkat juga. Tetapi sebaliknya, ketika bunga bank naik, misalkan naik menjadi 15 atau 20%, tentu saja secara otomatis masyarakat juga akan mengurangi minatnya. Artinya masyarakat akan berpikir beberapa kali untuk meminjam uang di bank karena jumlah bunga yang terlalu tinggi bagi mereka, dan keperluan mereka untuk meminjam uang di bank dengan tujuan investasi usaha mereka menurun, otomatis jumlah pendapatan nasional juga tentu akan menurun. Dan presentasi dari kami, salah hilaf kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.